Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham grup MNC dan beberapa yang di request. Yang pertama IDA IPTP, kedua Kepik, ketiga IATA, keempat BHIT, kelima Becap, keenam BABP, ketujuh MNCN, kedelapan BMTR, kesembilan HOMI, ke-10 Mimik, dan terakhir Rans. Langsung saja ke saham pertama, ada IPTP yang ditutup di harga 64 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya IPTP hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IPTP masih jelek ya, masih di bawah 70 dan sudah di bawah 65, lagi memang konsolidasi. Koreksi 3 hari volume kecil. Kalau tiba-tiba ada tarikan Senin besok ya cukup bagus ya. Kita lihat aja ya untuk IPTP, tapi aduh belum menarik ya. Memang lagi konsol. Kalau Bapak Ibu tertarik ya menurut saya lebih baik tunggu dia di atas 70, itu lebih ada sinyal bagus kalau dia udah di atas support semenjak Januari 2022. Jadi ini dia udah 2 minggu di bawah ya, semoga aja Senin Selasa ditarik naik ya, bagus untuk IPTP ya. Selama di bawah 70 itu menurut saya nggak menarik untuk IPTP. Jadi seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham kedua, ada Kepik yang ditutup di harga 75 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli, kalau dia bakal sebenarnya Kepik ada distribusi, tapi seimbang aja nih kelihatannya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Kepik juga belum oke ya, dia gagal menembus 80 dan koreksi lagi, tapi ada doji dan low-nya naik nih tinggi ya, sebelumnya di 73 kemudian di 74. Menurut saya lah ya, tunggu di 80 aja, tunggu di atas baru menarik. Ini sama nih polanya ke IPTP dan Kepik. Kalau udah di atas low-nya semenjak Januari itu baru bagus supportnya, ini aja lah resisten yang jadi support 80. Nah, tunggu di atas itu aja. Kalau mau beli di harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa ya. Untuk Kepik, kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, volume lumayan nih ya, mulai meningkat di bawah. Ya bisa jadi ada tarikan naik 1-2 hari ke depan, tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Kepik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup di harga 131, tar koreksi 0,75%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semarinya, IATA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, IATA ada akumulasi dan bertahan di atas 130. Apakah ini tanda-tanda akan ada tarikan di Senin nanti? Kita lihat ya. Untuk IATA menurut saya ini cukup bagus. Dia selalu mempertahankan supportnya 130. Jadi kalau sampai turun dari 130 menurut saya lemah. IATA semestinya kalau memang mau naik 1-2 hari ke depan itu langsung tembus. Kalau bisa tuh tembus EMA 20-nya terdekat di 138 atau langsung 140 tembus EMA 60. Kalau dilihat dari candle weekly-nya biar seperti apa. Nah, ini bagus nih. Ada candle rejection sebelumnya, minggu sebelumnya dia jebol, terus minggu sesudahnya nih dia kembali ke atas 130 dan tutupannya di 131. Ini cukup oke nih kalau dilihat loh ya. Cuman ya kita lihat Senin Selasa nanti kalau sampai turun dari 130 menurut saya lemah. Semestinya harus langsung hijau Senin Selasa ya. Kalau bisa ya di atas 140 lah tutupannya. Seperti itu untuk IATA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BHIT yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BHIT didistribusi oleh AKHP. Ini kelihatan ya, brokernya sedikit, nilainya besar-besar, yang nampung tipis-tipis, kecil, dan banyak broker retail. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, BHIT sempat naik ke 62 tapi kemudian koreksi lagi ya. Dan kelihatannya volume membesar di area 56, 58. Kalau dilihat dari candle weekly-nya jelek ya, koreksi tapi volumenya kecil. Kita lihat Senin Selasa kalau kembali ke atas 60, titik aman pertamanya aman. Dan kalau bisa BHIT minggu ini jangan sampai turun di bawah 55. Seperti itu aja untuk BHIT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup di harga 80, tar koreksi 1,23%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Becap di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Becap lagi konsol di 80 dan ya jelek ya. Becap masih belum ada sentimen juga. Ya mungkin ada, tetap bisa juga ada tarikan ya. Yang penting ini kalau Bapak Ibu berminat ya semoga aja nggak turun dari 77 itu ya. Bikin aja angka psikologisnya 77, kan genap tuh. Double angkanya 77. Nah, itu bisa jadi support psikologisnya. Semestinya jebol itu bisa turun lebih dalam ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, itu cocokmologi aja. Tapi ya psikologis pasar biasanya ya seperti itu. Ya, coba aja Bapak Ibu perhatikan ya. Cuman saya nggak bisa lebih
panjang lebar di sini ya untuk membahas tentang angka psikologis pasar. Jadi seperti itu. Untuk becap kalau dilihat dari candle weekly-nya ada perlawanan hijau cuman belum kuat. Kita lihat aja minggu ini gimana untuk perkembangannya. Mampukah dia tembus 586 itu? Kalau bisa tembus sih ya ada peluang ke 100 lah dia untuk becap. Seperti itu untuk becap. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup di harga 105 terkoreksi 1,86%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BABP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BABP ini lagi konsolidasi tapi konsolidasinya kurang bagus ya. Saya kurang suka tapi ya itu menurut saya loh ya. Kalau Bapak Ibu lihatnya lebih bagus ya nggak bisa juga. Dan kalau Bapak Ibu lihatnya lebih bagus ya ikutin aja apa yang Bapak Ibu yakini. Yang penting tuh kalau trading nih ya harus punya trading plan. Jangan cuma bisa beli tapi pas sudah sesuai plan harus stop loss nggak rela. Nah itu yang kadang menjadi permasalahan. Juga seperti itu kalau lagi profit. Udah profit tinggi kena TP1 tetap di hold, naik ke TP2 tetap di hold, ternyata habis itu dia balik lagi ke TP1, Bapak Ibu tetap hold berharap dia lagi ke TP2 dan akhirnya jebol TP1 dan mengarah ke dekat harga Bapak Ibu beli dan akhirnya kadang bisa sampai BP lagi. Itu sering kejadian ya. Coba kalau Bapak Ibu yang pernah seperti itu tulis di komen ya. Awalnya bisa profit 10, 20%, 30% gara-gara di hold terus, bingung diapain, ternyata akhirnya bisa sampai balik BP dan malah floating loss gitu. Bayangin yang seperti itu tuh kan kadang terjadi itu. Dan terlihat dari candle weekly-nya juga ada doji cuman belum kuat ya. Kita lihat aja Senin Selasa mampu nggak rebound ya. Kuncinya untuk BABP jangan turun dari 100 itu aja. Seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 735 terkoreksi 0,67%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal soalnya MNCN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah seperti yang sering saya bilang, MNCN ini salah satu saham swing trade saya yang gagal ya, udah lama tuh. Saya bahkan berharap ya di MNCN karena masuknya juga terlalu besar yang menurut psikologi saya belum mampu juga sepertinya ya, karena saat dia turun plan saya udah sesuai, cut loss itu sekitar 12%, tapi ternyata saya kasih toleransi dan akhirnya itu saya cut loss sekitar 18% sampai 20%. Itu 2 kali cut loss ya. Saya coba berharap setengah dulu saya cut loss, siapa tahu setengahnya bisa naik untuk nutup atau mengurangi kerugian sebelumnya, tapi ternyata terus turun dan akhirnya saya cut loss cukup dalam. Jadi ini kalau nggak salah ya di bulan Mei ini saya belinya di 1000, naik kan. Saya pikir 1000 ini jadi konfirmasi uptrend ya, karena dia sudah membuat swing low yang cukup dalam, tapi ternyata turun karena saya melihat fundamental. Nah ini ya jadi permasalahan. Kadang kita trading tapi kita lihat fundamental, berharap bisa naik karena masih harga murah, tapi karena makin lama nyangkutnya dan putus harapan akhirnya cut loss. Ya itu gara-gara saya lihat tuh memang saya itu ya MNCN ini fundamentalnya bagus dan harga sahamnya juga masih murah seharusnya ya. Kalau tahun lalu itu harga wajarnya itu di 1.500 1.800 secara hitung-hitungan harga wajarnya ya yang saya punya, dan ternyata ya itu belum kemana-mana juga. Mungkin tahun depan baru ditarik naik, tapi ya karena saya berharap nah, akhirnya cut lossnya dalam tuh ya. Di Agustus saya cut loss di sekitaran 800 nih ya, sekitar 20% dari 1000 tuh, 20% ya ini ya sekitaran 840 itu saya cut loss. Ya udahlah, itu pelajaran terbesar tahun lalu ya, yaitu gara-gara saya gabungkan fundamental dengan analisa teknikal, tapi berharap cepat dapat profit. Pas turun berharap fundamentalnya bagus, dia bisa naik dalam waktu dekat, ternyata nggak naik-naik seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk MNCN. Kondisi seperti ini menurut saya masih jelek. Kalau di atas 800 ya cukup menarik lah. Tunggu dia balik ke atas 800 ya. Agak susah juga nih ngikutin saham-sahamnya grup MNC nih. Coba aja paling sekali 2 kali dikasih ikut, habis itu kena guyur lagi tuh. Susah sampai 2-3 kali bisa tektokan, lebih banyak juga susah tuh di grupnya MNC ini. Jadi seperti itu ya untuk MNCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 280
terkoreksi 2,09%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sumbernya BMTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMTR kalau dia hari Senin rebound lagi bagus. Itu titik amannya 280 dan 276. Pakai aja 276 ya, tarik ke bawah aja dari 280 276. Itu masih bisa ditoleransi lah. 276 tuh kan 2 tick dari support 280. Jadi bisa. Kalau misalnya sampai jebol 276-nya digagal. Kalau mau bagus ya Senin besok harus hijau lagi. Kalau bisa tembus kalian 300. Titik aman pertamanya itu 300. Tembus itu ada sinyal untuk uptrend untuk BMTR. Tinggal tunggu tembus 300. Mencoba uptrend dengan target neckline-nya 350 360 itu. Ada peluang sampai situ kalau market mendukung. Itu kan ada double bottom nantinya di sini. Bisa di sini juga. Di double bottom bisa seperti ini, seperti ini. Target, nah pas kan 360 350 itu untuk BMTR ya, semoga aja ya. Kalau berminat risknya kecil aja nih, paling 3% 4%, pokoknya tutup di bawah 276 tuh tinggalin aja untuk BMTR. Tapi kembali lagi disclaimer on seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Homi yang di request oleh teman-teman di YouTube, menguat 3,7% ke harga 392. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarnya Homi hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Homi saya kurang suka ya kalau volume yang seperti ini. Ini volume yang di-create aja ya, kiri kanan crossingan. Ini nggak stabil volumenya. Kadang naik, kadang turun kan seperti ini. Ya tergantung masing-masing lah kalau mau berminat ya. Untuk Homi dan supportnya 360 itu support. Targetnya kalau bisa tembus ya 440. 440 itu neckline yang harus ditembus kalau mau coba uptrend. Tapi nggak menarik ya menurut saya. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Kalau suka ya ini di area support. Supportnya 364 360 itu. Jadi kalau dilihat dari candle weekly-nya, Homi ada perlawanan. Cuman ya kita lihat aja deh. 440 tuh konfirmasinya tembus sinyal untuk dia mencoba uptrend. Untuk Homi seperti itu. Untuk Homi langsung saja ke saham selanjutnya, ada Mimik yang ditutup di harga 270 menguat 4,65%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinnya Mimik masih ada distribusi underwaternya YP ya, tapi kecil aja nih. Kalau ditarik seminggu kita lihat YP itu underwaternya ada masih barang tuh, cuman sedikit lagi ya, 49.000 lot ya. Kita lihat aja ada tarikan masih nggak di minggu ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia rejection kalaupun naik menurut saya lah ya. Kondisi seperti ini ya 280 itu montok kayaknya dipentokin terus bisa turun dulu ya. Kita lihat aja nih gimana pergerakannya untuk broker Samarinya ya. Naik nggak? Kalau Mimik nih saya sudah rekomendasikan dari tanggal 13 Desember. Waktu itu saya suruh spek buy itu. Target saya itu TP1 250 260, TP2-nya 280 300. Sebenarnya udah tercapai 280-nya ya. Jadi kalaupun yang masih hot, jagain dengan trailing stop karena ini saham volatilitas tinggi, saham baru IPO. Seperti itu untuk Mimik. Langsung saja ke saham terakhir, ada Rans yang ditutup terkoreksi 3,48% ke harga 166. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Dan lihat nih bid overnya sangat tipis. Ini saham nggak menarik ya. Ini papan akselerasi ya. Dia naik turunnya itu bisa tinggi dan turunnya itu sekitar 9% ya ARB-nya. Kalau papan akselerasi ini, ini kalau nggak salah papan akselerasi. Nggak menarik nih Rans. Kalau dia bakal semarinya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Rans ya memang supportnya 160, cuman nggak menarik ya papan akselerasi. Dan lihat tadi bid overnya sangat tipis tuh. Hati-hati yang masuk besar di Rans nih, takutnya bisa masuk susah jual karena nggak ada bidnya kan, nggak ada over. Kalau over ya semua orang mau jual di over. Di bid yang antri ada nggak yang mau guyur? Misalnya Bapak Ibu punya 100 slot, itu mau harus guyur 5 papan ke bawah kan baru ketampung di 160. Bapak Ibu jual tuh dari 165, 164 turun. Itu kan profitnya makin berkurang, lossnya makin dalam kalau Bapak Ibu beli dan nyangkut. Sebaiknya hindari saham-saham yang likuiditas kecil. Kecuali likuiditas kecil ada transaksi cepat, volatilitas tinggi, frekuensi tinggi, ya bisa ikutan dengan scalping. Atau ya saham big cap. Kalau saham big cap seperti ITMG ya nggak masalah, likuiditas kecil ya, tapi fundamentalnya bagus. Kalau Rans seperti ini ya susah, apalagi di bawah 200 harganya.
ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik, ada punya barang, ya kuncinya dia harus menembus 180 dulu. Kalau tembus 180 baru ada sinyal mencoba kembali uptrend. Nah, ini kan kelihatan. Nah, jadi seperti itu. Untuk runs bisa jadi ini swing low ya. Kalau ini swing low ya semestinya minggu ini dia terus naik dan tembus 180. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan jual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.